Oke. Untuk sebentar saya kembali dari awal. Apa yang perlu diperhatikan tadi? Satu adalah definisi kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu apa maksudnya dan siapa yang mengeluarkan. Yang kedua adalah dimensi stabilitas ekonomi makro itu apa saja. Ya, seperti yang sudah dipelajari tadi. Yang pertama, pertumbuhan ekonominya bagus, kemudian penganggurannya turun angkanya, kemudian laju inflasinya rendah atau harganya itu stabil. Jadi kalau harga-harga stabil itu inflasinya pasti juga stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah mengenai konsep trilema kebijakan pada perekonomian terbuka. Apa itu trilema kebijakan? Yang pertama adalah kebijakan nilai tukar, yang kedua arus modal, dan yang ketiga kebijakan moneter. Sebenarnya kita itu mau mengelola kebijakan moneternya sendiri gitu, tapi kalau masih ada pengaruh dari luar itu kan nggak bisa. Kita minta otonomi tapi juga minta keleluasaan, nah, itu tidak bisa. Jadi hanya bisa mengambil dua dari ini. Gitu. Biasanya seperti itu. Sangat sulit dicapai. Jadi ada dilema kebijakan itu. Yang keempat adalah ini pola kebijakan moneter. Polanya itu ada dua, ada kontraksi dan ekspansi. Maaf, kembali ekspansif biar kalian bisa ingat-ingat ekspansif dan kontraktif atau ekspansi dan kontraksi. Ekspansi itu dilakukan ketika negaranya itu resesi, resesi kan agar kembali bergairah. Ini di sini ada output, ini di sini ada waktu. Kemudian kalau dalam artian output rendah itu gini, konsumsi itu malas, produksi itu malas gitu loh teman-teman. Jadi kita itu tidak punya output. Nah kan nanti kalau seringan seperti itu, kita kan impornya jadi naik, kemudian tidak bergairah, ekspornya turun gitu. Nah kita eh, juga dapat uangnya dari mana kalau ekonomi kita tidak bergairah untuk berdagang gitu kan. Kemudian kalau kontraksi itu kebalikannya ketika perekonomiannya itu lagi panas gitu, overheating, kemudian ingin diredam oleh kebijakan moneter dengan pola kontraksi gitu. Nah ini biasanya eh, terlampau tinggi gitu. Ini tidak perlu. Yang selanjutnya adalah eh, tujuan. Tujuan kebijakan moneter. Nah, ini tujuan kebijakan moneter sudah kalian cari tahu sendiri ya apa tujuannya. Tujuannya seperti yang di eh, apa dimensi stabilitas makro tadi apa ada pertumbuhan ekonomi, penganggurannya turun dan laju inflasinya rendah itu tujuannya dari kebijakan moneter. Kemudian instrumen kebijakan moneter nih wajib diketahui oleh teman-teman instrumennya kebijakan moneter itu apa aja dan bagaimana pelaksanaannya. Ada OPT, operasi pasar terbuka, ada fasilitas diskonto, ada cadangan wajib minimum. Diskonto dan CWM, cadangan wajib minimum, itu diperlakukan untuk bank umum, bank-bank komersial, jadi tidak ke masyarakat luas ya. Dia stimulus kebijakannya lebih ke lembaga keuangan. Tidak hanya perbankan sih, tapi lebih ke lembaga keuangan. Itu kemudian eh, instrumen sudah yang perlu dipelajari hanya tiga aja, instrumen konvensionalnya aja ini aja sudah tidak perlu. Konvensional itu maksudnya yang biasa dilakukan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah kelambanan dalam kebijakan moneter. Jadi memang kebijakan moneter itu punya time lag karena kadang ketika terjadi shock atau keadaan tertentu itu para pengambil kebijakan belum menyadari gitu. Jadi ada jeda waktu dalam menerapkan suatu kebijakan. Begitu. Kemudian memang beberapa negara punya template sendiri-sendiri. Nggak usah dihafalkan ya. Nanti kalau mau ujian kok ngapalin ini tidak perlu dihafalkan. Jadi dan bisa berubah kan ya seperti ini. Tidak perlu dihafalkan. Yang lebih ke apa? Dipelajari yang lebih ke mendasar aja gitu. Yang selanjutnya adalah mengenai ITF, bahwa Indonesia itu pernah menganut ITF. Kemudian kenapa sih harus ITF yang dianut? Karena memang apa stabilitas harga, price stability itu penting gitu loh untuk dicapai dulunya.
Tapi ternyata seiring perkembangan zaman, tidak hanya price stability yang harus dicapai gitu. Banyak yang harus dicapai. Financial stability, kemudian bagaimana cara mencapainya itu ada di sebelah mana tadi? Ini paradigma baru kebijakan moneter. Jadi tidak hanya price stability aja melalui si skema ITF, tapi lebih ke social welfare, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang luas gitu loh, menyeluruh gitu. Kalau dulu itu teman-teman sebelum tahun 98 ini kita flashback lagi itu kan yang dicapai itu semata-mata adalah pertumbuhan ekonomi. Yang penting pertumbuhan ekonomi negara Indonesia itu tinggi, bagus, 8% seperti itu. Tetapi kita ternyata mengabaikan gitu loh, mengabaikan indikator-indikator lain seperti kesenjangan, ketimpaan, IPM, dan yang lain-lain. Nah, jadi kemudian ada studi lagi, oh ternyata memang pertumbuhan itu bukan yang utama yang harus dicapai, tapi lebih ke pembangunan ekonomi, variabel makroekonomi tadi gitu. Jadi lebih ke keseluruhan yang disebut kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial. Kalau apa masyarakatnya sudah sejahtera gitu kan, jadi yang lain pun juga mengikuti seperti itu kan. Kebijakan tahun-tahun 80-an, 90-an itu eh, menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup timpang ya. Jadi memang di Pulau Jawa itu sudah sangat oke misal, tapi di beberapa pulau yang eh, menjadi tempat terluar di Indonesia itu masih kurang perhatian dan lain-lain. Itu hanya karena hanya me- mengusung agar pertumbuhannya bagus gitu. Sekarang sudah ada paradigma baru namanya social welfare, jadi lebih ke keseluruhan. Dicapainya dengan cara monetary policy, makroprudensial, kemudian capital flows management. Tentunya dengan koordinasi dan komunikasi. Ini betul ini sejarahnya dari sini. Kalau ITF dulu di tahun sebelum 2000, sesudah 98, tapi sebelum 2008-2009 itu kita mencapainya price stability. Tapi semakin ke sini, kita ingin mencapai social welfare dengan price stability dan financial stability gitu. Itu sih dari Bu Anggari. Silakan kalau mau ada yang diskusikan. Kalau tidak ada, sudah. Teman-teman, jangan lupa absen ya.